Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, rasanya lama banget saya Sekarsari di Jakarta dari Voice of Indonesia nggak menyapa Sam. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Kayaknya aduh, pagi-pagi udah gimana ya. Iya, Kemarin-kemarin ada typhoon di Hong Kong, ya nggak, angin bener. topan segala macem. Wah, Tapi ribet. gimana kondisinya di Hong Kong? Ya, Typhoonnya oke, seperti udah apa? pulih sih, udah Udah pulih. pulih Cepet ya? sih di sini, pulihnya cepet. Ya nggak, meskipun ada 200, kita 200-an 200-an 200 ke 300 pesawat yang di cancel, Mm-mm. nggak Dan bisa ini terbang. kan tiap tahun sebetulnya kejadian seperti ini ya. Ya, tapi ini sampai nomor 10, Nomor Typhoon 10. 10. Typhoon 10 itu ya istilahnya tuh kalau kita, wah, waduh, apa, kalau ditiup angin gitu jadi begini. Ya, bukannya begini, Oh, tapi begini. tapi itu Harus bertahan. tidak berlaku untuk orang-orang seperti kita yang tubuhnya berisi. Jadi kita tidak akan kita nggak perlu pegangan sama apa namanya lampu gitu atau apa gitu karena tidak bisa menerbangkan kita ya, bobot kita cukup berat. Iya, sampai banyak loh, apa, ada kaca yang pecah, ya nggak? Itu saya rasa di apartemen yang di atas ya. Anak-anak Karena sekolah tapi. enggak, Oh enggak ya? kemarin hari Minggu, heeh. Hari Minggu Oh iyalah jatuhnya kaca-kaca aja sampai pecah ya. Sabtu Minggu, heeh. Sam gimana rumahnya? Nggak ini kan? Nggak Aman, pecah, aman, aman ya. aman, aman. Kita tempel-tempelin itulah stiker supaya apa, supaya meskipun kenapa-kenapa gitu nggak ini ya nggak, Nggak sampai agak lebih kuat lah pecah, berantakan gitu ya. Heeh, ya, Oh, oke. ya nggak. Oh, bagus lah ya semua sudah kembali berjalan seperti semula, semuanya sehat-sehat, semuanya juga normal, beraktivitas kembali dan sudah siap-siap mau ada shopping festival ya kayaknya Nah, ya. ini banyak turis dari Indonesia Oh, ternyata juga ya pasti. nggak. Karena apa, apa, mungkin lagi pada libur kali ya. Ini Mm-mm, teman-teman saya mau datang kemarin tanggal 26, mm-mm, ada temen datang dari Jakarta, katanya bawa anaknya mau ke Disneyland. Ya. mm-mm. Terus jadi Nah, udah nemenin jadi ke Disneyland dong, Sam? enggak, Oh, saya enggak. kalau musim panas saya nggak mau ke Disneyland. Iya sih. Bagi saya ke Disneyland musim panas itu sengsara. Iya, kan terakhir kalau nggak salah tahun lalu ya, ngademnya di Frozen ya, saking panasnya. Ya, bayangin aja kita punya apa, sama apa, Hello Jakarta, Hello Hong Kong punya sama Summer pop up sama tahun lalu pop ya. up, Heeh. ya itu kan Agustus kalau nggak Iya, salah. iya, Panas sekali ya. iya. Tapi panas-panas di Hong Kong juga ada panas, ya nggak, panas shopping festival. Iya, tapi kan ini belanjanya di dalam mall ya, jadi tidak terpengaruh sama sekali, tetap dingin di dalamnya. Bisa bisa belanja apa aja nih Sam di sana? Ini festival belanja ya, festival belanja, merek-merek Hong Kong kelima Hmm, pada tanggal 1 sampai 4 Agustus 1 ya. sampai 4 Agustus. Ya, itu diadakan di Asia World Expo ya. Oh, ini tempatnya besar banget ya. Ya, ada hallnya, hall 5 dan 7 ya, hall Heeh, 5 dan 7 dari heeh. pintu masuk timur ya. Festival belanja produk dan merek Hong Kong kelima ini menjanjikan ya pengalaman berbelanja yang seru dan menyenangkan dengan 280 booth. Bayangin itu, Mm-mm. ya nggak? Menawarkan beragam produk dengan harga menarik. Ya, ada 7 zona tematik ya, termasuk zona makanan ringan, makanan sehat, zona produk rumah tangga, Mm-mm. zona fashion dan kecantikan, dan kuliner lezat. Hmm. Rasa kampung halaman juga ada zonanya ya. Mm-mm. Jadi selama festival
pengunjung juga bisa menikmati pertunjukan panggung. Ya, banyak Oh. show, undian berhadiah dan booth game interaktif. Hmm. Ya, ada juga layanan shuttle bus nih teman-teman semua ya, atau turis-turis dari Indonesia, ada layanan shuttle bus gratis dari Tungchung. Dari Tungchung itu kalau kita naik MTR mungkin exit apa ya, dari Tungchung, dari Chinwan, Tin Mun dan Tin Sui Wai. Ya, ada minibus, shuttle bus ke Langsung ke Asia World sana. Expo. Oh, kalau saya sih tertarik pengen ke produk kecantikan dan juga fashion. Rumah tangga. Enggak Rumah tangga lah, juga ada. enggak lah. Rumah tangga pakai yang ada aja. Tapi kalau kalau tas harus selalu Kalau baru. Kalau kalau blender saya boleh senang pakai ke yang rumah lama. tangga. Ya, Oh, saya karena senang beli kuali katanya. kuali ya, sampai penuh Iya, kayaknya rumahnya sama frying kuali-kuali pan. ya. Frying pan. Oh iya itu juga seru ya. Nanti ada yang terbuat dari marble, terbuat dari apa itu juga seru untuk kita belanja. Wah langsung aja deh ke sana deh. Pokoknya kalau orang Indonesia belanja ke Hong Kong, apalagi belanjanya tuh yang branded-branded, pasti seneng karena harganya sama yang di sini lumayan jauhnya ya. Bisa Iya, hampir ya 40%, 50% gitu ada lah ya. iyalah diskon besar-besaran biasanya ya nggak? Iya. Oke, itu tadi yang ada di Hong Kong seru banget. Kalau saya sih seru, yang suka belanja-belanja juga pasti seru banget. Tapi kalau di Indonesia, Sam nyadar nggak sih kalau kemarin itu di timelinenya banyak anak-anak yang pacu jalur yang di mana namanya di Indonesia kan kalau di Hong Kong ada Dragon Boat ya. Ah, Kalau di Indonesia itu kita punya olahraga perahu juga yang pakai dayung, tapi bedanya adalah di paling depannya itu ada anak-anak yang nari-nari, Sam. oh, Dan itu viral loh, Sam, di seluruh dunia. oh Pacu ya, jalurnya Indonesia karena ada anak kecil nih namanya siapa panggilannya itu Dika ya, Ryan Arkandika. Nah, si Dika itu tuh tariannya tuh keren banget gitu. Jadi dia nari di atas perahu yang sambil berjalan dan dia punya keseimbangan dan gaya yang keren banget. Sampai tariannya itu diikutin sama yang gak main-main mulai dari BTS, Marc Marquez, kemudian DJ Steve Aoki, kemudian Wiz Khalifa, Manchester City juga tuh semuanya ikut-ikut tariannya si Dika itu dari pacu jalur. wah, Itu itu viral banget loh. gaya musiknya gimana? Kalau musiknya sih pakai musik dari ini ya, musik dari Amerika gitu. Tapi orang-orang tuh ngikutin gaya tariannya si Dika gitu, karena apa ya katanya sih beraura banget gitu. Kalau anak-anak sekarang tuh nyebutnya aura farming katanya sih gitu. Itu benar-benar viral banget sampai sekarang juga, sampai Oh, influencer-influencer dari seluruh dunia itu tuh pada ngikutin gayanya si Dika itu, si anak kecil itu keren banget ya. ah, Dan nanti saya harus googling wah ya nggak, harus YouTube. googling ini karena udah sampai Amerika, sampai ke mana-mana ini viralnya. Siapa tahu juga di Hong Kong juga ikutan viral Dika pacu jalur ya. Dan untuk festival pacu jalurnya sendiri itu akan diselenggarakan pada 21 hingga 24 Agustus. Jadi kalau mau datang masih bisa bersiap-siap, dan ini diselenggarakannya di tepian Narosa, Sungai Kuantan, Teluk Kuantan, Riau. Keren banget loh. Bayangin aja Di Sam. Riau ya. Iya, Marc Marquez aja sampai ngikutin gayanya si Dika ini loh. Kemudian juga pemain bolanya Manchester City ketika menang ngikutin gaya jogetnya si Dika. Wah, bangga. Jadi Penasaran jadinya saya. penasaran, harus langsung dicari. Atau nanti kita juga boleh kali ya, kita masukin juga videonya ya buat yang penasaran ya. Itu tadi cerita dari Hong Kong dan juga dari Indonesia. Dan kita kali ini juga mau ngobrol-ngobrol ya Sam ya. Hmm, sama seorang PMI, Heeh, sama seorang PM Indonesia. Dan dan dia tuh sangat giat ya, mm-mm, sangat giat untuk mengimprove dirinya, mm, ya, untuk mengimprove dirinya, ya, untuk lebih maju. Saya rasa, ya, dan saya rasa baik sekali untuk teman-teman semua juga. Ini it's a very good example, iya, ya, iya, ya. keren banget Mari sih.
Mari kita ngobrol setelah yang Satu ini. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Tadi kita sudah janji ya sama pendengarnya Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu PMI, dan PMI-nya ini tuh menurut saya keren banget karena dia bisa mengembangkan dirinya. Jadi udah kuliah ya Sam ya. Kemudian juga bergabung dengan banyak organisasi, dan menurut saya ini bisa menjadi panutan atau bisa jadi contoh buat teman-teman PMI lainnya. Langsung saja kita sapa ya Sam ya. Ya, langsung aja lewat Zoom ini kita nih ya nggak. Padahal orangnya ada di Hong Kong ya. Beliaunya nggak sempat. Belum dapat cuti kali ya. Kita langsung Tapi sapa penting. saja Mbak Yanti. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat-sehat? Alhamdulillah, kemarin habis badai ya Pak Sam ya di Hong Kong. Iya. Minggu nggak bisa libur, ya begitulah nasib kita. Oh, oke. Jadi Sam sama Mbak Yanti kan di sana tuh cuacanya tuh lagi dingin-dinginnya ya kalau kayak gitu ya. Panas sih, Enggak. Mbak. Oh, panas, justru panas ya. Cuman Oh, angin. panas. Tapi Anginnya Oh, yang banyak ekstrim. angin aja. Tapi Ini tidak kan menyurutkan. musim topan-topan nih ya nggak Oh di iya, bulan lagi seru-serunya ya Juli, bulan Agustus. Tapi Mbak Juli, Yanti ini Agustus, September. tetap produktif ya menjalankan aktivitasnya sebagai seorang PMI, kemudian juga sebagai ketua komunitas masyarakat tanggap hukum di Hong Kong, dan juga masih sibuk mengajar ya Mbak Yanti ya. Iya, mengajar beberapa private bimbel sih sebenarnya. Wah. Untuk tahun kemarin itu masih aktif di paket C PMI. Tapi saya rasa badan saya juga butuh istirahat kan. Kemudian kebetulan kontraknya selesai. Saya tidak renew lagi, tidak perpanjang lagi karena permintaan untuk private-nya lebih banyak gitu. Wah, sibuknya ngalah-ngalahin Sam nih. Kontrak, maksudnya kontrak apa ya? Kontrak kerja atau? Kontrak mengajar di paket C. Oh, I see. Produktif banget ya. Jadi mengajarnya itu untuk masyarakat yang ada di Hong Kong ya Mbak ya, untuk para PMI atau Iya, apa? untuk teman-teman PMI yang lulusan SMP, kemudian pengen melanjutkan SMA gitu, daripada hari liburnya digunakan yang nggak, maksudnya untuk hangout yang nggak tahu arahnya kemana kan. Jadi sisihkanlah 2 jam, 3 jam untuk belajar seperti itu. Oke, Itu keren. lewat Zoom atau face to face? Ada 2 sisi sih, ada bagian yang Zoom, ada juga sesi offline, face to face. Tergantung cuaca juga kalau face to face. Tapi di Hong Kongnya udah berapa lama Mbak? Saya di Hong Kong dari 2009. Oh, Jadi lama sudah banget. hampir Wih. sudah sekitar 16 tahun. 16 tahun Iya. ya. Oke. Tapi ketika ke Hong Kong itu kan belum lulus kuliah ya Mbak ya? Belum ngambil kuliah ya? Belum, dulu sempat kuliah di Ah. Indonesia, cuma sampai 3 semester terkendala biaya. Kemudian berangkat ke Hong Kong, terus berangkat ke Hong Kong juga tidak langsung kuliah, enggak. Biasalah newbie di Hong Kong itu menikmati masa-masa di Hong Kong, seneng-seneng di awal-awal gitu. Terus lama-kelamaan kok bosen ya, libur kok gini-gini aja gitu. Terus kemudian sedikit concern lah tentang perlindungan PMI, kok PMI seperti ini. Terus saya terjun di organisasi, ikut-ikutan awalnya, kemudian semakin kesini kok ternyata banyak sekali konsultasi yang masuk. Kenapa saya tidak kuliah? Kenapa saya tidak menambah value saya untuk lebih tahu tentang perlindungan PMI gitu. Kemudian ya sudah, ketemulah, cari-cari di online, cari yang kuliah yang bisa online, ketemu di UT. Kemudian masuk, lihat
jurusan yang sesuai, ternyata tertarik di jurusan hukum karena memang saya suka berorganisasi, saya suka berpolitik juga sebenarnya dulu waktu di Indonesia, dilanjutkan di sini. Tuh. Oke, keren ya, keren banget ya. Tapi bagaimana sih caranya biar bisa mendapatkan izin? Apakah semua semua majikan akan memberikan izin gitu? Coba saya tanya Sam. Sam, kalau mbaknya di rumah mau kuliah lagi, biasanya Sam izinin nggak Sam? Bagi saya selama kerjaan udah beres ya, saya sebagai majikan misalnya, ya Mm-mm. nggak, selama kerjaan udah beres, ya jangan, maksudnya beres tuh harus bener-bener beres, jangan setengah beres. Udah beres, dia mau ngapain, jungkil balik, ya nggak, terserah, ya nggak. Oh, Saya oke. selalu berprinsip begitu, ya nggak. Jangan Mm-mm. nggak setengah-setengah kerjanya, ya nggak. Entar di sini masih kotor, di situ beres, begini ya nggak, baju masih belum dicuci, ya lupa-lupa dulu, ya nggak. Mm-mm. Jadi nggak fokus gitu. Gimana Ya. Mbak Yanti? Memang majikannya emang dapat kebetulan yang baik ya? Kebetulan kalau saya kan udah pindah 2 majikan ini, yang Iya. majikan pertama dulu 12 tahun. Mm-mm. 12 tahun satu majikan. Kemudian saya pulang ke Indonesia, rencananya sudah nggak balik karena majikan yang dulu kan pindah ke UK. Mm-mm. Jadi nggak bisa ikut ke sana juga. Kemudian waktu interview majikan yang baru ini saya jelaskan semuanya dari awal Mm-mm. bahwa posisi saya seperti ini, saya adalah aktivis organisasi, saya juga masih kuliah gitu. Kemudian mereka oke, selama kamu bisa manage waktu. Nah, di situ poin pentingnya Mbak, kita harus tahu diri dulu nih. Kita ikut orang. Mm-mm. Poinnya di situ, Ya. Mbak. Kita ikut orang, terus kalau kamu mau mendapatkan waktumu sendiri, paling tidak pekerjaanmu harus selesai dulu. Jadi Hmm. kita sudah ada perjanjian, setelah jam 10 malam, saya bebas mau ngapain aja. Jadi Oke. siang, siang kalau ada event-event seperti ini, biasanya saya izin. Saya Mm-mm. nanti minta waktunya sekitar berapa menit, mungkin 30 menit, mungkin 1 jam siang hari untuk ada acara ini. Nanti yang kalau sudah tahu akan Mm-mm. ada acara seperti ini, pagi Oke. biasanya semua saya selesaikan kerjaan Baik, dulu. oke. Ini keren banget sih. Gitu. Kita akan bikin sesi lagi lebih lanjut ya bersama Mbak Yanti. Nanti di lain kesempatan mungkin bisa di studionya Voice of Indonesia. Apalagi nanti Mbak Siap. Yanti juga ada rencana mau pulang kampung ya. Barangkali nanti Sam juga mau ikutan pulang kampung Ya. juga. Kita bisa ngobrol bareng-bareng bertiga langsung. Ayo Jadi Pak, nggak masing-masing. bareng-bareng. Iya. Oke, baik. Mbak Yanti, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Semoga sehat dan sukses terus. Terima Yang mau kasih. tahu tentang Ya, kelanjutannya, kisah serunya, nanti kita bisa ngobrol lagi. Tunggu terus episode Halo Jakarta, Halo Hong Kong selanjutnya. Bye-bye. Terima bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. kasih. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Jadi ternyata ya Sam ya, kita semua punya waktu 24 jam. Tapi bagaimana kita memanfaatkan waktunya itu tergantung sama setiap pribadi orang-orangnya. Dan dari Mbak Yanti kita jadi belajar ya bahwa ternyata kita bisa betul-betul memaksimalkan waktu sebaik mungkin dan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu sih. Iya, karena kita kerja dengan orang. Gitu Ya, ya. harus selalu tanggung jawab dengan majikannya atau dengan siapanya, atasannya, Mm-mm. segala macam. Belum lagi kalau majikannya galak, untungnya enggak ya. Coba kalau majikan ini belum bersih nih gitu tadi. Cuma setengah-setengah Iya, nih kerjanya. belum bersih nih. Iya kan? Tapi enggak ya. Di Hong Kong enggak ya, enggak kayak gitu Saya ya. selalu begitu, memberikan kesempatan kepada orang lain dulu ya. Mm-mm, Kalau mm-mm. sampai nggak sabar, baru menteriak. Ini ngomong-ngomong Aduh. menteriak, di Hong Kong ada ya turis-turis dari Indonesia ya. Saya rasa ini Anycom ya, dan Anycom, Game Hong Kong ya, ajang terbesar animasi. bagi penggemar anime dan gamer ya di Hmm. kota Hong Kong ya. Telah hadir selama lebih dari 2 dekade, gila, 2 dekade, lama sekali ya. Oh.
Jadi Iya, ini bukan cuma Jepang-Jepangan, ternyata tuh Hong Kong iya. juga nggak mau kalah punya Nicom dan Games Hong Kong. Ini akan berlangsung tanggal 25 sampai 29. Di Ya, mana? nanti kita ada lihat videonya. Oh, oke. Ya, ya, nanti ada tayangan videonya. Ini ya, animation comic game Hong Kong. Saya penasaran banget nih, Sam. Hah? Kayak di Jepang nggak? Maksudnya kalau di Indonesia itu kan pada cosplay. Kalau di Hong Kong Ah, gitu juga nggak ya kira-kira ya? banyak sini juga cosplay banyak Oh, gitu. cosplay juga Sangat-sangat ya? ngetren, dan sangat Oh. eh, antusias sekali ya, anak-anak muda Mm-mm. terutama ya. Jadi apa? eh, jadi itu apa, anak-anak muda tuh Mm-mm. wah seneng dah kalau ada animation comic game Hong Kong Dan ya. yang koleksi-koleksi yang ditampilkan di situ tuh ada juga koleksi-koleksi yang jarang dan juga limited gitu ya. Saya justru belum pernah sih, tapi saya sering di jalanan jadi lihat orang-orang yang wah didekorasi ya kan, outfitnya tuh sangat unik ya. Iya. Itu diadakan di setiap tahun di Hong Kong Convention and Exhibition Center di Wan Chai. Hmm. Ya, banyak sekali yang dipamerkan dan menjual buku-buku komik, ya, serta produk-produk terkait komik, animasi dan game ragam. Ya, banyak seragam produk dan layanan dari animasi komik game Hong Kong ini ya. Mm-mm. Jadi Jadi yang seneng komik, video game, ya, koleksi edisi game card ya, Mm-mm. kartu-kartu game, ya, silakan kunjungin ke Hong Kong and Exhibition Center. Oke. Ya. Nanti kita ada videonya. Iya, penasaran kan seseru apa cosplay-cosplaynya, kemudian juga ada koleksi-koleksi apa aja, nanti kita langsung lihat. Tapi sebelum kita mau menutup perjumpaan, saya mau menyampaikan yang sudah komen-komen. Ini ada dari Putri Purnama 6352. Halo Putri. Putri bilang selalu suka. Terima kasih Putri, selalu suka. Semoga senantiasa suka juga sama episode-episode yang akan datang. Kemudian juga ada dari Rita Ragilia Rashid. Hai Sam, hai Sekar, senang masih bisa menonton kalian. Sukses terus juga untuk Rita dan juga semoga sehat-sehat selalu. Iya, kalau suka biasanya tuh harus di-share ke teman-teman lainnya. Iya. Atau Supaya kita semakin juga banyak lebih yang semangat. nonton. Iya, atau juga kalau yang dengerinnya juga lewat radio atau lewat ya mungkin nggak Aplikasi. semuanya nontonnya lewat YouTube ya, tetap boleh juga dong mampir untuk komen juga gitu ya gitu. Iya, silakan ya. Senang kita dengan senang hati bisa membacai komentar-komentar teman-teman semua. Iya, oke, kita akan berjumpa kembali, menyapa kembali pendengar dengan topik-topik menarik lainnya, cerita-cerita seru dari Jakarta dan juga dari Hong Kong. Jadi tetap bersama kami dan saksikan juga episode-episode selanjutnya. Tapi sekarang kita undur diri dulu ya Sam ya. Yes. Baik, terima kasih, sampai jumpa, bye-bye. Sampai jumpa. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.